مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai kita malam ini, malam ya ke-23 di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebajikan, perbuatan yang sudah kita lakukan di 22 hari yang lalu. Amin. Allahumma amin. Tanpa terasa para jamaah sekalian, malam ini kita sudah memasuki malam ganjil yang kedua. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Yang pertama. Ada hadis kemudian, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang terakhir, carilah Lailatul Qadar pada 7 hari tersisa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini hari ke-23 dan insya Allah puasa kita tidak sampai 30 hari. Insya Allah ya. 29 hari. Jadi tinggal berapa? 23, 25, 27, dan 29. Tinggal 4 malam lagi. Ya, kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau iktikaf di masjid 10 hari full. Ya, tapi kita mungkin dengan segala keterbatasan dan semangat yang ada di dalam kita, ditambah lagi dengan kemampuan fisik kita. Yang bapak-bapak yang sudah hadir di tempat kita ini, yang sudah 50 ke atas, 60 ke atas, apalagi ya memang sudah decline, sudah turun gitu ya. Para jemaah sekalian, saya kira permasalahan atau Lailatul Qadar sudah dibahas di mana-mana. Saya akan sampaikan poin-poinnya saja, karena waktu yang sangat terbatas dan kita paham sebenarnya kita malam hari ini atau puasa di bulan ini dan puasa di bulan tahun yang lalu itu kita masih berada pada posisi atau kondisi pandemi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 6 amalan untuk kita menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, para jamaah sekalian, adalah membaca Al-Quran. Mengapa membaca Al-Quran? Ya, tadi ayatnya sudah saya sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan bulan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pegangan hidup, acuan hidup kita untuk selamat di dunia sampai dengan hari akhirat. Oleh karena itu, maka mungkin kemarin hari pertama sampai dengan hari ke-23 sudah one day one juz gitu ya. 1 hari 1 juz. Ini sudah mestinya sudah juz ke-23 atau 24 atau 22 kalau terlambat gitu ya. Nah, pada malam hari ini coba jamaah sekalian, termasuk diri saya sendiri, mencoba malam hari ini itu kita selesaikan 3 juz saja. 3 juz itu kalau kita dibaca
Dengan lancar hanya 1,5 jam. Kalau kurang lancar ya kurang lebih 2 jam. Tidak usah langsung 3 juz, tidak usah. 4 lembar selesai, berhenti sebentar, 4 lembar lagi, berhenti lagi, 4 lembar lagi, berhenti lagi, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kalau kemarin one day one juz, maka malam ini, malam 23, 25, 27, 29, kalau bisa dalam 7 hari terakhir ini bisa khatam 1 Al-Quran 30 juz. Saya doakan ada kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa membaca Al-Quran? Nabi menyatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masing-masing huruf itu mempunyai 10 kali kebajikan. Kalau kita khatam di dalam bulan Ramadan ini 10 juz, berapa alifnya, berapa baknya, berapa ta, jim, dan seterusnya. Sampai ya, banyak sekali. Dan masing-masing dikalikan 10 kali kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, sholat tarawih. Ya, seperti yang kita lakukan malam ini. Hadis yang sangat terkenal disampaikan mesti yang pertama, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri alias salat qiyamul Ramadan seperti kita ini, imanan wahtisaban, karena hanya didorong oleh rasa keimanan dan harapan atas mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di 10 hari yang terakhir ini, para jamaah sekalian, itqum minan nar, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Kalau yang pertama, 10 hari yang pertama gitu, penuh dengan rahmat, 10 hari yang kedua penuh dengan maghfirah, ampunan Allah, maka yang ketiga ini adalah itqum minan nar, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita yang bertahan di sini mendapatkan semuanya Lailatul Qadar. Amin. Khairum min alfi syahrin. Kalau umur kita ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah 60 baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Maka kalau kita 1 malam di dalam bulan Ramadan ini dapat, itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun. Padahal umur kita cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau di dalam 10 kali di dalam hidup kita ini dapat Lailatul Qadar, maka umur kita sudah ditambah dengan 840 tahun. Ditambah umur kita sendiri 60 tahun, kurang lebih kita hidup dalam masa kurang lebih 900 tahun. Nabi-nabi terdahulu 900 tahun, 950 tahun, Nabi Adam 1000 tahun dan sebagainya. Nabi kita hanya 60 sampai 70 tahun, tapi kadar Lailatul Qadarnya yang bisa melebihi dari umat-umat yang terdahulu. Yang kedua adalah sholat sunnah seperti kita ini. Yang ketiga, para jamaah sekalian, adalah membaca zikir. Nah, mungkin kita zikir apa yang paling utama? Nah, Nabi menyatakan di sini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika saya tahu malam ini Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya katakan atau apa yang harus saya ucapkan?" Katakanlah Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni," kalau sendirian, "fa'fu anna," kalau itu kami sekeluarga. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Dan itulah para jemaah sekalian ujung atau topnya atau puncaknya dari segala apa yang harus kita lakukan untuk malam-malam seperti ini. Kita hanya satu harapan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ampunan sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian dapatnya? Ya, kenikmatan di sisi Allah yaitu surga, insya Allah. Yang ketiga para jamaah sekalian, yang keempat para jamaah sekalian adalah bersedekah. Di dalam bulan Ramadan, terutama malam-malam seperti ini, di dalam ayat Al-Quran, laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Seandainya Allah engkau berikan aku tenggang waktu gitu ya, pengunduran waktu sedikit saya dalam hidup saya ini, fa as-saddaqa wa akum minas shalihin, maka aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Mengapa bersedekah? Kok maka aku akan sholat atau maka aku akan zakat? Bukan, maka aku akan bersedekah. Para jemaah sekalian, di dalam sebuah uraian sedekah yang sangat panjang itu dua saja yang kita ambil, yang paling utama. Yang pertama, sedekah menghilangkan atau menghindarkan kita dari bala, dari kalau bahasa Jawanya kesialan, dari tragedi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan bersedekah itu menjadi obat dari kesakitan atau sakit kita atau penyakit kita. Dalam sebuah riwayat saya baca, ada seorang sakit sudah tidak mungkin disembuhkan, tapi ketika dia sudah pasrah, sudah saya sedekahkan semua harta yang saya punya. Maka ketika disedekahkan, besoknya dalam waktu yang tidak lama sembuh. Allahu Akbar. Ya, itu semua memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di sisa 7 hari terakhir ini untuk meraih Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما